Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara, karya Nasirun Purwokatun, yang kali ini telah memasuki episode ke-100 dengan judul Barakallahu Laka. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bertepatan dengan 1 Syawal menyambut hari raya Idul Fitri di Dukuh Mudung telah dilaksanakan pernikahan Adipati Jipang Panuan Haryo Penangsang dengan putri pujaannya yang bernama Sri Retno Puspito Sari. Ijab kabul dilaksanakan tepat setelah melakukan sholat Idul Fitri yang dipimpin langsung oleh Pengurus Waliul Amri Sunan Kudus. Namun hingga pelaksanaan akad nikah Adipati Haryo Penangsang tersebut, tak satu pun perwakilan dari Keraton Demak Bintoro yang hadir untuk menyaksikannya. Penangsang pun mulai tenang. Ia duduk bersila kembali di atas permadani kembang, sebuah tikar pandan yang tergelar di tengah ruang yang di atasnya ditaburi bermacam-macam kembang. Penangsang dan Retno Puspito duduk bersebelahan menghadap ke barat, sementara Sunan Kudus sebagai penghulu yang akan menikahkan bersila di depannya menghadap ke timur. Di sebelah kanannya Patih Mataun duduk bersebelahan dengan Haryo Pantas dan Amir Hasan menghadap ke arah calon pengantin. Sedangkan di sebelah kiri calon pengantin, Ki Buyut Suramudung selaku wali pernikahan duduk menghadap ke arah yang sang penghulu. Di belakangnya turut bersimpuh Nyai Gede Ngudung, Nyai Gede Mataun, Nyai Dewi Ruhil, Nyai Dewi Pambayun, dan Dewi Ayu Probo Tinabar. Dan di belakangnya keluarga besar Ki Gede Ngudung duduk rapi mengelilingi kedua calon mempelai. Kanjeng Sunan Kudus, saya minta tolong kepada panjenengan untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama Sri Retno Puspito Sari kepada Raden Bagus Haryo Penangsang dengan mas kawinnya selaka putih seberat setahil. Sunan Kudus pun mengangguk, kemudian mulai melakukan tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ujikum ibadallah wa nafsi bi taqwalillahi la alama amaraluhu bihi min insaki bin ma'rufin
Usribin bi'ibimamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan nama Allah dan segala puji baginya, rahmat dan salam dan Allah kepada Rasulullah, semoga Allah memberikan rahmat keselamatan padanya. Hai semua umat dan diriku sendiri, hendaknya engkau takut dan bertakwa pada Allah, menetapkan semua yang telah diperintahkan oleh Allah, misalnya menerima istri sebaik-baiknya dan menceraikannya dengan baik pula. Sesudah menyampaikan tobatnya, Sunan Kudus pun lalu melaksanakan ijab nikah. Saya menikahkan Sri Retno Puspitosari, putri dari Ki Geding Ngudung, kepada Raden Bagus Haryo Penangsang dengan mas kawinnya berupa selaka putih seberat setahil. Dengan menjabat tangan Sunan Kudus, Penangsang pun mengulangi ucapannya gurunya, saya terima nikahnya Sri Retno Puspitosari, putri Ki Geding Ngudung, dengan saya, dengan mas kawin berupa selaka putih seberat setahil. Demikian ijab kabul telah dilaksanakan dalam pernikahan antara Haryo Penangsang dan Sri Retno Puspitosari. Suasana di Pendopo Ngudung tenang, senyap, mengembang. Seluruh kerabat yang turut menjadi saksi pernikahan seolah menahan napas. Kebahagiaan tengah dirasakan oleh keluarga besar Ki Geding Ngudung karena putri tunggalnya telah mendapatkan jodohnya, dan merupakan kebanggaan bagi mereka karena suami dari Retno Puspitosari adalah seorang yang sangat terpandang. Dan kebahagiaan yang sama juga turut dinikmati oleh warga Pedukuhan yang telah hadir dan turut menjadi saksi atas pernikahan adipati mereka. Perayaan yang menurut mereka terlalu sederhana untuk ukuran seorang yang mempunyai kekuasaan luas, membentang dari Jipang hingga Rembang. Sejenak kemudian Sunan Kudus bertanya, mas kawin berupa salaka putih seberat setahil, tunai atau pinjam? Tanya Sunan Kudus sambil berkelakar. Penangsang menjawab mantap, insya Allah tunai yang. Sunan Kudus kemudian menolehkan pandang kepada Ki Buyut Surohudung. Apakah sampean sudah puas dengan mas kawin putri sampean ini? Paman Retno Puspito selaku wali nikah pun kemudian menjawab, iya puas Kanjeng Sunan. Alhamdulillah ijab kabul telah terjadi. Dan para hadirin, apakah pernikahan hari ini telah sah? Demikian pernyataan Sunan Kudus kepada para hadirin yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut. Dan secara bersama-sama seluruh yang berada di sekeliling pendopo Ngudung menjawab serentak sah. Dan secara bersama-sama seluruh yang berada di sekeliling pendopo Ngudung menjawab dengan serentak berkali-kali sah, sah, sah Sunan Kudus. Maka tersenyumlah Sunan Kudus kepada Penangsang, juga kepada Retno Puspito yang sepanjang acara terus-menerus menundukkan pandang. Lelaki tua berjubah putih itu pun kemudian berdiri di tengah ruangan pendopo dengan tangan tengadah. Ia pun kemudian berdoa, barakallahu laka wal innaraka ataika wa jama'a bainakuma fi ulain. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan berkahnya kepada kalian berdua dan pada semua
nikmat yang telah Allah berikan kepadamu pada hari ini dan selanjutnya, serta mengumpulkan kalian berdua sebagai pasangan yang bertemu dalam kebaikan dan kebenaran. Amin. Serempak seluruh hadirin pun menjawab amin. Kaum menggema memenuhi ruangan pendopo yang lapang. Sunan Kudus masih melanjutkan doanya. Semoga Allah memberikan berkah kepada engkau kedua mempelai. Ya Allah, rukunkanlah kehidupan kedua mempelai ini seperti engkau merukunkan air dengan lumpur. Ya Allah, panjangkanlah umur kedua mempelai ini dan berilah kesehatan kepada kedua mempelai ini, dan berilah terang dalam hati kedua mempelai ini, dan tetapkan iman kepada kedua mempelai ini, dan baguskan sifat kedua mempelai ini, dan banyakkan rezeki kedua mempelai ini, dan dekatkan kedua pengantin ini ke arah kebaikan, dan jauhkan kedua mempelai ini dari arah kejahatan, dan berikanlah kecukupan kebutuhan kedua mempelai ini, kebutuhan terhadap agama dan akhirat. Semua itu dapat terlaksana atas rahmat-Mu ya Allah, yang paling terkasih dari yang terkasih. Amin. Kembali menggaung itu menggema, dan kedua mempelai yang didoakan pun merasa berbahagia. Bahkan Retno Puspitosari tak sanggup membuka matanya. Keharuan sangat terlihat dari pancaran wajahnya. Air bening pun menetes dari kedua sudut matanya. Demikian juga dengan penangsang, wajah masih menunduk dan matanya memejam. Keharuan yang turut dirasakan oleh Patih Mataun yang duduk di sebelah Sunan Kudus, yang mendadak batinnya turut tegang dan tiba-tiba ada perasaan bersalah karena telah menyimpan sebuah rahasia kepada penangsang tentang surat undangan yang sengaja tak disampaikan kepadanya. Sebuah tindakan yang sebenarnya dilakukan dengan niat untuk meringankan beban pikiran dan perasaan Haryo Penangsang. Sementara itu Sunan Kudus kembali duduk di depan kedua mempelai. Raden Bagus Haryo Penangsang selaku mempelai laki-laki yang akan menjadi seorang suami, maka engkau wajib mengucapkan janji pernikahan ini. Bila mana engkau meninggalkan istrimu dengan tidak memberikan nafkah makan, tidak memberikan nafkah pakaian, rumah, dan tidak memberikan kasih sayang, atau meninggalkan selama 7 bulan daratan atau 2 tahun menyeberang lautan, kecuali oleh tugas pemerintah jika tidak ada terimanya dari pihak istrinya, Sri Retno Puspitosari, hingga mengajukan pengaduan kepada kami, maka jatuhlah talakmu 1. Sanggupkah kau Haryo Penangsang? Tanya Sunan Kudus. Penangsang yang menyimak penuh perhatian segera menjawab, ya kami sanggup yang. Alhamdulillah, bisik doa Sunan Kudus yang langsung diikuti oleh seluruh kerabat yang duduk di sekeliling pengantin. Penangsang dan Retno Puspito kemudian bersalaman dengan Sunan Kudus, kemudian melakukan sungkem kepada Nyai Gedeng Hitung dan Ki Buyut Suromudung, serta kepada Patih Mataun dan Nyai Gede Mataun. Dengan perasaan haru, orang tua angkat Penangsang itu pun merangkul keduanya. Sekarang Gusti sudah mempunyai seorang garwa, sigaraning nyawa, ucapnya sambil merangkul erat, kemudian membisikkan petuahnya dengan sangat pelan. Gegarane wong akrami, dudu bondo dudu rupa, amung ati pawitane, luput pisan kena pisan,
yen gampang langkung gampang, yen angel angele kelangkung, tan kena tinombo arto. Masih ingat ucapan itu Gusti? Penangsang pun mengangguk sambil mencoba tersenyum. Bibirnya mengulang kembali petuah dari patenya. Pedoman kebahagiaan dalam pernikahan bukanlah kekayaan dan juga bukan kecantikan, namun hanya hatilah yang menjadi modal utamanya. Sebab kebahagiaan itu tak bisa tergantikan dengan apapun, termasuk juga harta kekayaan. Amir Hasan yang duduk berdampingan dengan kemudian juga memberikan ucapan selamat. Doa yang berbarengan dilafalkan dengan saling berangkulan. Barakallahu laka wa biraka alaika wa mujama binukamu fi kair. Sejerak Penangsang terkenang kesetiaannya tentang panuntun yang masih hilang, juga Mataram yang benar-benar tidak datang. Kedua saudara yang sangat diharapkan ada pada saat pernikahannya karena orang tuanya telah tak ada. Maka dengan keberadaan Amir Hasan dan Panuntas dianggap sebagai penggantinya, hingga ia tetap memiliki dua saudara yang hadir dalam pernikahannya, bahkan turut menyaksikan ijab kabulnya, membuatnya mampu melupakan kesedihan. Penangsang pun kemudian berjalan bersama Retno Puspito meninggalkan pendopo, masuk ke dalam ageng udung untuk beristirahat sejenak setelah melalui upacara yang sangat sakral bagi mereka, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sholat sunat 2 rakaat sebagai tanda bahwa keduanya telah menjadi suami istri. Kedua mempelai itu pun larut dalam kebahagiaan, dan semua yang hadir turut merasakan kegembiraan. Alunan selawat kembali terdengar dari arah pelataran, mengiringi pemotongan tumpeng besar di tengah pendopo untuk kemudian dimakan bersama seluruh warga Pedukuhan. Dan kegembiraan itu pun berlangsung hingga malam menjelang, ketika Sunan Kudus mengumpulkan kembali para warga untuk mengumandangkan takbiran. Pukulan beduk bersambut tetabuhan rebana dan kentongan makin membuat semarak suasana Pedukuhan. Kumandang doa pun kembali menggaung dari arah pelataran, diselingi gema takbir, tahlil dan tahmid yang mengalun membelai-belai perasaan, melambungkan kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malam pun merambat pelan, gelap sempurna memulas langit temaram di atas Pedukuhan, sementara dari kejauhan dua orang berpakaian serba hitam masih terus mengawasi keramaian di pendopo mudung. Keduanya tengah bersembunyi di bawah rimbunnya semak-semak dan kerindangan bambu pulung. Di tangan mereka yang tergenggam beberapa gulungan kain jingga dengan ikatan tali warna perak. Kalau dulu undangan Demak yang tak sampai ke Jepang, sekarang undangan Jepang yang tak sampai ke Demak. Keduanya pun kemudian tergelak terbahak. Tugas di Jepang sudah selesai, sekarang tinggal ke pesantren Prawoto. Ayo sebelum keduluan cecunguknya Maluto. Nah saudara, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.